Ibu Lia, Ibu Infoku, Bu Retno, ada Pak Ruslan, The Course yang pertama kali masuk. Kemudian yang lainnya ada Kuliah sebagai presenter, ada Iwan Mulyana sebagai moderator, dan saya sebagai dalam kesempatan kali ini. Dan sambil menunggu Pak Iwan yang lagi proses, katanya masih loading, belum masuk, tadi kita masuk, tapi karena namanya ternyata nama yang lain di tampilannya keluar dulu untuk diubah terlebih dahulu. Dan sekarang tampilnya namanya Pak Iwan, tapi belum bisa masuk. Mudah-mudahan sebentar lagi Pak Iwan bisa masuk dan memimpin kegiatan presentasi kita kali ini. Iwan, ke kuping pelan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Waalaikumsalam. Ya, sayanya Pak. Atau selesai ya? Dan mulai pakainya. Salam. Ada yang mau HP itu ya. HP. Dimulai ya teh. Pada ayeuna Ibu. Oh, gitu mohon mangga. Tadi abdi rada telat menuju di motor punten. Atuh tapi entos siap Kami abdi ge presenter rada loading. siap. Ya. Mohon mangga. Dikawitan. Assalamualaikum Pak Epul. Kalau Ibu ya dihilap pemrekaman tapi siapkan. Terus dikawitannya rekam Pak tadi. Oh, terus tadi. Tadi di tanya tadi bikin gitu ya. Mohon Pak, di punya we dah. Nah, gitu abdi beli loading we. Siap. Ya. Alhamdulillah ya Bu Juwaria ya, udah jin surfing Bu Juwaria. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan saat ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan presentasi DCT Batch 611 tanggal 25 April yang tadi jadwal direncanakan jam 10.30 sampai jam 11.30, tetapi karena ada kendala teknis baru kita ini. Dalam kesempatan kali ini untuk presentasi akan disampaikan oleh Ibu Lia di SMPN 8 Garut dengan tema Ramadan dan Ceriaku, dan untuk moderator akan dipimpin oleh Iwan Mulyana dari MTS Persis. Dan karena itu untuk kesempatan kali ini sudah hadir dari partisipan ada Ibu Retno, ada Pak Ruslan, ada Bu Juwaria, kemudian kami dari tim yang pada kesempatan itu kepada moderator Pak Iwan kami persilahkan untuk memimpin acara kita kali ini. Pak Iwan. Ya. Terima kasih kepada Pak Saifullah dan juga Ibu presenter Ibu Lia Lutianasari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di room kita kali ini. Walaupun alhamdulillah mungkin pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas ridho dan inayahnya kita masih diberi umur dan kenikmatan, yang untuk kali ini kita sudah masuk di Ramadan hari kedua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai dapat mampu melaksanakan saum sampai akhir nanti. Ibu Bapak guru hebat, alhamdulillah pada hari ini saya diberikan amanah untuk menjadi moderator
yang mana presenter kita kali ini adalah Ibu Lia Lutianasari SPD, dan beliau akan membawakan tema yang masih berkaitan dengan Ramadan kita kali ini. Ibu bapak guru hebat semuanya, mungkin untuk kita semua yang memiliki anak kecil untuk menanamkan kebiasaan saum di bulan Ramadan adalah suatu, mungkin bukan kesulitan lah, tapi keharusan yang harus ditanamkan kepada anak didik kita atau anak-anak kita. Namun ada kalanya kita terkendala oleh masalah umur, masalah kebiasaan, dan masalah yang lain-lainnya. Oleh karena itu mungkin untuk sekarang Ibu presenter kita akan memaparkan sebuah materi yang mana beliau akan memaparkan, ataulah lebih enaknya disebut sharing ya Bu ya, untuk sharing masalah-masalah seputar Ramadan untuk anak. Kalau untuk kita seorang dewasa atau orang tua mungkin ya lebih ke arah fikihnya ya, harus diperdalam. Tetapi untuk anak-anak kita mungkin mereka belum paham masalah fikih, tapi mereka harus dipahamkan dan harus diberi pengertian. Itulah mungkin prolog pada kali ini. Dan untuk Ibu presenter atau Ibu Lia, rupanya sudah siap dengan materinya, dan untuk itu saya tidak akan membacakan kurikulum PPT beliau. Nanti beliau yang akan memperkenalkan diri, dari mana dan asalnya di mana, mungkin beliau yang lebih paham. Untuk itu kami persilahkan waktu kepada Ibu Lia untuk menyampaikan materinya tentang Ramadan Ceriaku. Kami persilahkan kepada Ibu Lia. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ibu bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali di room Webex dalam rangka penyelesaian tugas dari VCT Batch 6 Jabar, khususnya di kelompok 11B. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, perkenalkan kembali, saya Lia Lutianasari dari SMPN 8 Garut. Mudah-mudahan tema kali ini bisa memberikan secercah atau pengingat kembali bagi kita semua. Khususnya ini adalah menjadi sesuatu yang spesial buat saya sendiri, karena sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih ada di bawah 10 tahun. Dan hari ini bukan berarti saya di sini menggurui ibu bapak hebat semua, namun kita akan bersama-sama sharing kembali dengan tema yang kedua dari saya, yaitu Ramadan Ceriaku. Nah, Ramadan Ceriaku ini saya ambil dari ibu gitu ya, yang berseliweran di grup-grup WA, dan tentunya ibu bapak semua juga ada mungkin yang sudah mendapatkan atau bahkan sudah mengaplikasikannya gitu ya. Dan saya pun sedang mencoba gitu ya mengaplikasikannya, walaupun untuk Ramadan kali ini bisa dikatakan telat gitu ya dengan satu dan lain hal, tapi kalau untuk Ramadan sebelumnya itu saya mencoba untuk mengaplikasikannya mulai dari awal seperti itu. Untuk Ramadan Ceriaku ini saya ambil dari salah satu ibu yang berjudul Guidebook Ramadan for Kids gitu ya. Ini diambil dari Raguan M. Al-Aidrus gitu ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ini tampilannya seperti ini karena saya pakai dari laptopnya itu tidak bisa, tampilannya cukup kecil. Baik. Ramadan for Kids ini merupakan
panduan untuk orang tua mendampingi anak-anaknya gitu dalam rangka mengisi waktu di bulan suci Ramadan supaya anak-anak itu bisa tidak jenuh gitu ya. Pak Iwan, hapunten swantana dominan nu Pak Iwan. Ya, hatur nuhun. Ya, selanjutnya book ini juga merupakan petunjuk atau pendamping yang ditujukan untuk anak usia 6 sampai 7 tahun ke atas. Walaupun sebetulnya untuk balita juga bisa diterapkan, disesuaikan dengan kemampuan kita untuk menyesuaikannya. Nah, lalu selanjutnya, yang pertama yang dibahas dari buku ini adalah tips untuk orang tua. Kita sebagai orang tua, yang saya rasakan khususnya gitu ya, awal-awal merasa bingung dalam artian apa dulu yang harus saya lakukan untuk membuat anak-anak itu merasa fun gitu ya, menyenangkan menyambut Ramadan ini. Nah, lalu dengan adanya salah satu e-book ini sangat membantu saya untuk mendampingi anak-anak saya. Yang pertama, tips untuk orang tua itu adalah menerapkan iman dulu untuk anak-anaknya. Jadi maksudnya bahwa anak itu dikenalkan kepada Allah sebagai umat muslim tentunya dari apa yang Allah ciptakan dan dari segala nikmat yang dirasakan oleh kita. Ya tentunya dengan bahasa anak-anak ya, dalam hal ini tentu ibu bapak semua punya trik tersendiri bagaimana berkomunikasi dengan anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah tunjukkan cinta. Jadi kita sebagai orang tua itu harus menunjukkan bahwa kita itu mencintai anak-anak kita, mencintai bulan Ramadan ini, mencintai saum ini gitu. Karena ada hadis riwayat Muslim yang menyampaikan Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya dia tidak akan disayang. Gitu ya. Hadis ini biasanya dipelajari oleh anak-anak PAUD gitu ya. Jadi kita memang membiasakan untuk saling mencintai. Makanya kenapa para orang tua itu harus sesering mungkin memeluk anak-anaknya, mencium keningnya, mengusap kepalanya. Itu dalam rangka menunjukkan cinta kita sebagai orang tuanya kepada anak-anak kita. Lalu yang ketiga adalah no imbalan di awal. Ini sempat saya menjadi pengalaman pribadi karena saya berlatar belakang dididik oleh orang tua saya dulu juga seperti ini. Jadi kalau lagi belajar saum itu gini, ayo nak kita saum gitu. Nanti kalau misalnya tamat 1 bulan, nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya apa? A, B, C sampai Z. Tapi ternyata setelah diteliti, sikap seperti itu malah membuat si anak kalau misalkan mengerjakan sesuatu harus ada imbalannya gitu. Jadi katanya yang lebih baik itu adalah kita tidak berjanji apapun di awal itu. Jadi kita mengajak ya sesuai dengan aturannya saja gitu, tanpa memberikan harapan-harapan, apalagi kalau harapannya itu palsu di awal di iming-iming akan diberikan pas terakhir karena misal kita tidak bisa memfasilitasinya, tidak diberikan gitu hadiah itu malah menjadi lebih fatal. Nah nanti ketika si anak sudah mampu untuk menjalankan ibadah saum, khususnya saum ataupun yang lainnya di bulan Ramadan, ketika kita punya niatan untuk memberikan hadiah, itu memang memberikan hadiahnya itu di akhir, dengan catatan nanti ketika disampaikan hadiahnya kita menyampaikan bahwa nah ini adalah hadiah rezeki dari Allah, karena Allah sayang sama kamu gitu ya, karena Allah sayang sama kita, Allah memberikan rezeki kepada ibu dan
apa hingga bisa membelikan hadiah untukmu ini. Nah, seperti itu. Maka nanti anak akan mulai berpikir, oh ternyata ketika menjalankan ibadah kepada Allah, ketika menjalankan perintah Allah, ternyata rezeki itu akan mudah berdatangan sesuai dengan memang aturannya seperti itu dan syariatnya seperti itu. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah Allah Ar-Rahman. Ya. Jadi yang pertama kali yang harus ditanamkan kepada anak itu adalah cinta kepada Allah. Kenapa cinta kepada Allah? Karena kita meyakini sudah mafhum dan paham gitu bahwa Allah itu segalanya bagi kita. Suatu saat ketika orang tuanya tidak ada, anak itu akan meminta tolong kepada siapa? Dan yakinkan bahwa memang anak itu merasa diawasi oleh Allah. Ketika Allah sayang kepada makhluknya dengan kita ceritakan berbagai macam cerita A sampai Z dengan hikmatnya, dengan fasilitas yang kita miliki sampai saat ini gitu ya. Nanti anak juga akan mengikut dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang biasa ada di rumah. Seperti itu. Yang kelima adalah jadilah role gitu ya. Teladan yang baik adalah sebaik-baiknya pendidikan. Jadi memang ini berlaku dimanapun ya ibu bapak, nggak hanya di pendidikan di sekolah, tapi ternyata justru dalam keluarga sendiri ini sangat menentukan. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan anak kita adalah sebagai pecinta Quran, jangan berpikir anak kita mau menjadi pencinta Quran, tapi ternyata ibu bapaknya tilawahnya juga atau baca Qurannya juga sehari itu enggak gitu, atau seminggu cuma 1 hari. Tidak ada seperti itu, karena anak itu pasti melihat orang tuanya. Nah, udah sholat belum? Ternyata orang tuanya belum. Ya mungkin nanti jawabannya juga bapak juga belum. Tapi ketika kita menjadi role model yang baik, karena udah sholat belum, ayo bareng. Kalau misalnya belum, ibu udah, ayo sekarang sholat dulu. Jadi anak juga oh iya, karena ibu sudah, karena bapak sudah, insya Allah akan mampu untuk melaksanakannya. Jadi memang tauladan yang baik itu adalah sangat ngefek, terutama untuk keturunan kita yang ingin yang kita harapkan menjadi sosok yang lebih baik dibandingkan orang tuanya. Dan yang keenam tipsnya adalah sabar, gitu ya. Sesuai dengan Quran surah Taha ayat 132 yang berbunyi, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Masya Allah, ibu bapak ya, bukan berarti saya di sini sudah sabar, tidak ya, karena namanya manusia kadang naik kadang turun. Apalagi kalau bisa memiliki anaknya lebih dari 1 atau lebih dari 2 atau bahkan sampai belasan. Wah, Masya Allah, itu mungkin diuji kesabarannya ya. Dan sabar ini bukan hanya untuk orang tua terhadap anaknya saja, tapi anak juga mencoba untuk bersabar dengan rintik hatinya, mulai dari pagi ke siang, haus, lapar dalam saum gitu. Itu pasti akan menuntut dirinya mampu untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Ketika godaan setan yang kita pahami terus merongrong dari mana-mana gitu ya, dari temannya, dari lingkungannya, ataupun dari tontonan TV gitu ya, tapi kita meyakinkan anak kita bahwasanya sesungguhnya kita ini sedang belajar sabar. Pun dengan kita orang tua, tidak bisa seorang orang tua itu meminta anaknya 1 kali saja lalu anaknya mengikuti apa yang diikuti. Saya yakin ibu bapak sudah paham itu, dan kita harus mengeluarkan beberapa kali, bahkan mungkin ribuan kali kita mengucapkan kalimat yang sama. Tapi itulah mungkin salah satu ujian dari kesadaran kita sebagai orang tua, bahwasanya kita harus tetap senantiasa mengerjakan kebaikan, karena pahalanya juga akan berlipat ganda. Nah,
Selanjutnya, untuk menarik perhatian anak gitu ya, kita boleh memberikan penanda hari. Jadi dalam artian di awal anak-anak itu sudah diberitahu bahwa kita akan saum misal 30 hari. Nah, dalam 30 hari ini kalau misalnya kita bersabar di awal, nanti tidak terasa. Nah, makanya di sini ada contoh penanda harian gitu ya dari bukunya itu, seperti yang Ibu Bapak lihat di gambar. Di sana kotak dari 1 sampai 9, 11 sampai 19, 21 sampai 29 itu berwarna hijau. Tapi khusus untuk yang angka 10, 20 dan 30 itu berwarna kuning. Gitu ya. Oranye, maaf. Berwarna oranye. Itu kenapa ditandai? Itu sebetulnya nanti kita bisa memberikan applause gitu ya, atau penghargaan untuk anak ketika misal 10 hari pertama anak sudah lancar untuk menjalankan ibadah saum atau lancar dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah yang lain. Itu menjadi satu langkah gitu ya untuk mengapresiasi bahwa lihat udah 10 hari kita melewati Ramadan ini. Kita akan menuju 10 hari yang kedua. Nanti setelah yang 10 hari kedua, kita sudah melewati 20 hari gitu ya. Kita akan melewati 10 hari terakhir, dan itu akan menjadikan suatu kemenangan yang nyata bahwa sesungguhnya lulus gitu ya, bisa saum full seperti itu. Atau ketika misal di tengah-tengah ada godaan sehingga tidak bisa full saum gitu ya, maka kita juga memberikan arahan yang yang cocok ya, sesuai usianya, harus seperti apa masukannya, dan yang sudah itu harus seperti apa, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk memotivasi anak, kita juga bisa menampilkan aktivitas harian. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya sampaikan checklist aktivitas. Di sini mungkin karena terlalu kecil ya Ibu Bapak, saya sebutkan saja. Ini terdiri dari aktivitas sahur, kemudian saum, sholat 5 waktu, kemudian tilawah Quran, gitu ya, dan amalan baik. Kemudian ada satu sedekah. Nah, nanti bisa setiap hari itu kita cek. Nanti kalau misalnya full itu dikasih bintang. Itu kalau untuk anak PAUD ya. Tapi kalau untuk anak SD itu kalau misalnya masih berlaku pakai bintang, silakan. Kalau misalnya tidak berlaku, dengan pujian, dengan ciuman, dengan pelukan, saya rasa itu alhamdulillah ngefek ya. Atau mungkin dengan cara Ibu Bapak yang lebih jitu lagi gitu ya, seperti itu bisa dilaksanakan. Tapi dengan checklist aktivitas harian ini akan membimbing bahwa anak kita kalau misalnya full ibadahnya checklistnya juga banyak, tapi kalau misalnya tidak full ternyata bolong-bolong, itu akan kelihatan. Jadi bahwa anak nanti kalau misalnya banyak bolong, lihat yang kemarin aja udah bolongnya banyak banget. Tapi kalau misalnya tidak ada secara tertulis gitu ya, si anak mungkin akan melupakan begitu saja. Yang kemarin juga enggak sholat, enggak apa-apa ya, kemarin juga enggak ini, biasa saja gitu, seperti itu. Tapi dengan adanya ini, yang dimana memotivasi anak untuk semakin lebih rajin. Nah, selanjutnya adalah kita memberikan topik-topik harian. Dalam arti ini adalah untuk mengubah kejenuhan yang ada dalam keseharian anak-anak kita. Jadi misal ini untuk Ibu Bapak yang semput melakukannya ya, saya mencoba tapi ya gitulah, pokoknya yang penting ada usaha. Ini Ibu Bapak bisa merangkai topik-topik obrolan gitu ya, yang kalau misalnya kita sampai 30 hari pertama sampai hari ke-30 itu topik apa yang akan kita bicarakan bersama anak-anak kita untuk menarik keinginan dan kenyamanan anak gitu ya. Sebetulnya topik-topik ini bisa Ibu Bapak
prioritaskan. Misal ibu bapak ingin menanamkan sikap jujur, misal hari pertama tentang jujur, hari kedua tentang apa, atau ingin menanamkan keimanan yang lebih tinggi. Misal yang tadi, yang pertama Allah adalah sebagai Ar-Rahman. Lalu yang kedua, saum di zaman dulu seperti apa. Lalu kisah para nabi, misal nabi hari ini Nabi Adam. Selanjutnya terus berurutan sampai akhirnya 30 hari ini tidak jenuh anak mendengarkan obrolan dari kita. Dan ini pada teknisnya wow, ya, lumayan berat gitu. Bahkan mungkin ada yang tidak terlaksana, tapi minimalnya ibu bapak ya, ketika kita sudah punya rancangan atau plan gitu ya untuk mengerjakan sesuatu, itu merupakan salah satu langkah yang terbaik, karena biasanya ketika dituliskan itu akan memotivasi untuk dilaksanakan. Nah, lalu selanjutnya quality time atau pilihan aktivitas bersama anak. Apa saja gitu ya aktivitas bersama anak untuk menghilangkan kejenuhan. Selain tadi kita ngobrol sama anak, tapi kan kita nggak mungkin ngobrol seharian penuh gitu ya dengan tema yang sudah kita tentukan sebelumnya, karena mungkin kita juga terbatas dengan kemampuan bicara kita gitu ya, dan bahasan yang kita sampaikan juga. Maka ada pilihan aktivitas bersama anak untuk menghilangkan kejenuhan. Yang pertama di sini adalah menyiapkan iftar rumah. Jadi biasanya anak-anak itu senang kalau misalnya diajak sama kita, yuk kita bareng buat minuman buat nanti buka saum ya, atau membuat gorengan untuk nanti kita buka bersama. Itu sangat senang sekali. Yang kedua, membuat celengan sedekah gitu ya. Di samping membiasakan anak gitu untuk bisa bersedekah, di sisi lain juga ketika membuat celengan itu merupakan kreativitas anak tersendiri gitu ya. Yang ketiga adalah membuat craft Ramadan. Yang seperti apa craft Ramadannya? Macam-macam ya. Nanti di akhir saya tampilkan contoh-contoh dari craft Ramadan. Lalu yang keempat adalah memberi iftar ke masjid. Ini jika memang kondisinya normal. Bahkan sebetulnya saat ini COVID-19 di lockdown stay at home pun mungkin di beberapa kampung ada yang masih lingkungannya tidak tercemari gitu ya. Ada beberapa masjid yang masih beraktivitas, tapi kalau untuk misal agenda besar sholat tarawih Jumatan itu tidak, tapi kalau untuk sholat berjamaah masih ada yang melaksanakan. Kita bisa memberikan iftar ke masjid dengan bersama-sama dengan anak-anak kita. Lalu selanjutnya adalah memberi iftar ke tetangga. Ini siapa tahu tetangga kita pun tidak semuanya bisa iftar seperti kita, atau mungkin malah terbalik, malah kita yang paling kurang gitu ya. Tapi kalau itu berarti kita mencari tetangga-tetangga yang lebih jauh yang memang membutuhkan pertolongan kita. Itu ketika anak bersama-sama kita membagikan atau diminta oleh kita menyampaikan makanan kepada orang lain, itu juga akan melatih keberanian untuk anak sendiri. Selanjutnya adalah menonton kisah nabi atau sahabat gitu ya. Ini biasanya kalau misalnya ceritanya seru itu sangat dinanti-nantikan. Makanya memang kita sebagai orang tua alangkah baiknya punya referensi tontonan tentang nabi atau para sahabat nabi. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengajak anak sholat berjamaah gitu ya. Masya Allah, mengajak sholat berjamaah, mendirikan sholatnya saja itu perjuangan yang luar biasa gitu ya. Dan ujian yang luar biasa, kesabarannya luar biasa. Apalagi dia sholat berjamaah. Tapi dengan adanya saat ini stay at home gitu ya, itu lebih memudahkan setiap keluarga itu untuk sholat berjamaah minimal untuk keluarganya sendiri. Dan di sini menghadirkan anak-anak itu mengerti pola dari kebiasaan keluarganya masing-masing.
Yang kedelapan adalah mengajak itikaf bersama. Jikalau saatnya nanti kembali normal gitu ya, kita bisa mengajak itikaf anak di 10 terakhir Ramadan, atau misal 3 hari atau di hari-hari nanti itu di masjid. Dan anak-anak itu ya ternyata ketika memang diajak, kemudian memang kita ajak dengan senang hati, apalagi misal di sekitar masjid ada fasilitas yang memfasilitasi anak-anak gitu ya, kemudian yang ikut juga ada anak-anak lagi, itu mereka senang sekali. Bahkan setelah selesai Ramadan itu bilang, nanti tahun depan kalau misalnya Ramadan mau nginep lagi di masjid ya. Seperti itu pengalaman yang saya rasakan. Tapi kalau misalnya saat ini seperti apa, tidak bisa di masjid, bukan berarti kita tidak bisa beriktikaf bersama gitu ya. Kita bisa beriktikaf bersama di rumah masing-masing. Lalu yang ke-9 adalah olahraga bersama. Tentu ini adalah hal yang memang mungkin biasa bagi banyak keluarga dan sangat sulit juga untuk banyak keluarga. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa yang memang tidak suka dengan olahraga, atau olahraga yang disukai itu berbeda-beda. Tapi seandainya kita menyempatkan mengikuti keinginan anak kita gitu ya dalam rangka olahraga bersama ini, itu sesungguhnya salah satu cara untuk memupuk kedekatan kita dengan anak-anak kita. Lalu yang ke-10 adalah membuat kue lebaran gitu ya. Membuat kue lebaran ini kadang menjadi dilema, dalam artian biasanya kan dibuat akhir-akhir bulan Ramadan. Harusnya kita ikhtikaf, memperbanyak amal ibadah, ini sibuk malah bikin kue. Nah, kita siasati saja, kita membuat kue lebaran yang tidak banyak menggunakan banyak waktu gitu ya, dalam artian yang simpel-simpel saja, sehingga anak-anak juga tidak bisa ribet gitu. Anak-anak bisa membuatnya waktunya efisien gitu, dan kita masih bisa bersama-sama meningkatkan amal ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu yang ke-11 adalah belanja keperluan Idul Fitri. Jadi normalnya biasanya kalau Idul Fitri kan suka membeli minimalnya gitu ya, makanan untuk di rumah gitu. Bukan berarti membiasakan beli-beli pas saat Idul Fitri, tidak juga seperti itu. Ini minimalnya untuk yang ada di rumah. Ketika misal pulang dari Id, sholat Id pulang ke rumah lapar gitu, setidaknya harus menyiapkan makanan, walaupun makanannya sederhana, tapi tetap itu persiapan. Nah, ketika kita belanja keperluan itu dengan anak-anak kita gitu ya, maka itu juga akan memberikan kesenangan tersendiri gitu ya, memberikan pengalaman tersendiri. Kalaupun sekarang kita tidak bisa belanja keluar gitu ya, mungkin ini bisa diaplikasikan nanti ketika suasananya kembali normal. Dan yang terakhir adalah mendekorasi rumah untuk Idul Fitri ya. Sebagian keluarga sebetulnya ketika menyambut bulan Ramadan itu sudah mulai mendekor rumahnya gitu ya, atau mendekor kamar anak-anaknya masing-masing gitu. Tapi ada juga yang mendekor rumahnya itu ketika masuk Idul Fitri. Makanya kalau orang tua zaman dulu itu kalau mau Idul Fitri, rumah dicat gitu kan, dibersih-bersihkan, kemudian alat-alat rumah dicuci, dan pokoknya ketika Idul Fitri itu terlihat rumah asri seperti rumah baru gitu, seperti itu. Dan ketika kita melibatkan anak-anak untuk menjalankan ini semua, itu merupakan pengalaman yang berharga. Nah, lalu selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, di akhir saya akan menyampaikan contoh-contoh craft Ramadan. Seperti apa contoh-contoh craft Ramadan itu? Seperti inilah gitu ya. Yang pertama ini gambarnya dekorasi gitu ya, seperti kalau kita lihat dekorasi ulang tahun gitu ya pada umumnya, tapi kita buat dekorasi ini menjadi dekorasi Ramadan atau Idul Fitri. Lalu yang selanjutnya cemilan untuk berbuka sahur. Jadi cemilannya itu karena misal mau dibagikan ke tetangga atau ke masjid, kita pack gitu ya dengan bingkisan yang menarik gitu, sederhana tapi rapi kalau di pack gitu ya.
Lalu yang ketiga itu masih seperti tempelan gitu ya, tempelan di dinding atau gantungan di apa, di pintu-pintu gitu ya. Atau yang selanjutnya adalah celengan sedekah. Jadi kita membuat celengan apa dari dus, apa dari botol bekas, botol dari plastik atau dari kaca gitu ya, ataupun yang lainnya. Atau kita juga bisa membuat kartu ucapan selamat hari Idul Fitri gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah bingkisan yang biasa dibagikan kepada tetangga atau saudara kita gitu ya, atau kalau orang Cina disebutnya angpau gitu ya. Kalau kita biasanya makanan bisa gitu ya, kemudian uang juga ya bagi yang mampu silahkan saja. Ketika kita mengemasnya semua dengan anak-anak gitu ya, itu akan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Ibu bapak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di room hari ini atau di kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan kepada moderator. Pak Iwan, silakan untuk dipandu. Ibu. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah Ibu ya, Bapak guru hebat. Persentase dari Ibu yaitu sangat mengena ke kita, khusus mungkin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sih kurang perhatiannya kayaknya, tapi kalau ibu-ibu pas pisan lah, itu suara bahasa Sunda nama. Mungkin ada hal yang menarik dari yang dapat saya ambil dari paparan Ibu. Ada kedekatan emosional antara ibu atau sebagai orang tua terhadap anaknya, yang mungkin itu akan menjadikan suatu cara yang efektif untuk mendidik anak kita supaya bisa belajar setahun dari sejak ini. Baiklah Ibu Bapak guru hebat, mungkin kita buka sesi pertanyaan. Baik Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silahkan acungkan tangan dengan klik tanda acungan tangan, atau ngetik di kolom chatnya supaya bisa kelihatan dan dibacakan oleh saya sebagai moderator. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru hebat, presensinya tolong diisi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada partisipan yang telah hadir di room meeting kita kali ini. Ada Ibu Juaria, ada Pak Saiful, siap. Bangga Ibu Bapak, ada yang mau bertanya mungkin atau memberikan tanggapan atau keterangan untuk memperbaiki materi dari Ibu yang tadi. Bangga, silahkan. Baik Ibu, silakan yang izin bertanya dari Ibu Jairia, silakan Bu. Bangga Ibu, mau ditik atau mau langsung ditanyakan? Kalau mau langsung silakan di unmute dulu. Kalau mau ditik juga silakan. Ibu Bapak guru hebat, Ibu Juaria ini adalah satu kelompok dengan saya. Cuman di kelompok saya belum bisa tampil, jadi beliau masih jadi peserta moderator. Mungkin
insya Allah kalau tidak ada halangan besok ya Bu ya, juga ya kita tampil. Silakan Ibu kalau mau bertanya. Ini saya sudah baca Pak ya, langsung saja. Oh iya, oh sudah ada Bu ya. Atau mau dibacakan dulu sama Bapak? Silakan. Oh iya. Ya, sudah ada tampil. Tadi saya lihat di tips untuk orang tua ada penerapan iman terlebih dahulu. Nah, bagaimana penerapan untuk anak usia TK? Maksudnya mungkin bagaimana cara menerapkan iman ya Bu ya? Iman kepada anak usia TK atau usia PAUD lah mungkin. Mangga Ibu dijawab dari pertanyaan Ibu Juwariah. Ya. Saya mencoba untuk menjawab sekemampuan saya Bu ya, dan mungkin di sini ada Bapak Ibu juga yang sudah terbiasa gitu ya, dan lebih pasti lebih pintar dan lebih capable gitu ya. Nanti bisa sharing yang saya pahami dan saya juga belajar dari guru-guru anak-anak saya gitu ya ketika anak usia TK. Yang pertama itu memang untuk menerapkan iman itu tidak bisa satu kali atau saat ini saja di bulan Ramadan, tapi bukan berarti tidak dilakukan gitu ya ketika memang kesehariannya terlupakan atau bukan terlupakan, namanya agak terlambat atau hanya sekali saja, mungkin bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Nah, yang harus dipahami itu adalah seperti yang kita pahami, kita juga sebagai orang tua atau menjadi orang dewasa, ada kalanya belum bisa merasakan iman yang sebenarnya seperti itu ya. Maka tentu dengan anak-anak yang logikanya masih terbatas untuk anak PAUD atau bahkan imajinasinya sangat tinggi gitu ya, itu akan mencoba untuk menguras kita sebagai orang tua berpikir kreatif. Nah, salah satunya yang saya pahami itu, jadi kita sambil sambil bicara bincang-bincang santai gitu ya, atau ketika misal kita mencoba untuk membacakan buku-buku kepada anak, atau ketika anak kita sedang menggambar, misal ditanya ini gambar apa deh gitu ya, misal anaknya menggambar bentuk dari salah satu hewan, misal ikan, ini gambar ikan siapa penciptanya deh gitu kan ya, pasti bisa. Kalau anaknya sudah masuk TK itu sudah dikenalkan, tapi ketika di rumah cara kita memancingnya itu seperti itu gitu ya. Jadi ikan siapa penciptanya deh, misal Allah itu selain menciptakan ikan menciptakan apa lagi, nanti anaknya menjawab, kita lihat jawaban anak kita. Nah, karena Allah menciptakan semuanya ya, kita simpulkan sesuai dengan bahasa anak, maka tidak ada makhluk apapun yang bisa menandinginya ya. Kemudian kenapa Allah menciptakan ikan ada di air, atau misal kenapa ikan itu tidak bisa hidup di daratan ya. Allah menciptakan air sebagai tempat hidupnya karena Allah sangat sayang sama ikan-ikan, karena Allah tahu kebutuhan ikan itu hidupnya di air. Kalau misalnya ikan hidupnya di darat, Allah akan berikan fasilitasnya, tapi karena Allah tahu bahwa ikan itu hidupnya perlu air, maka Allah ciptakan air gitu. Berarti kalau misalnya Allah memberikan air kepada ikan, Allah sayang sama ikan. Nah, itu salah satu. Atau kita berhubungan dengan kita manusianya gitu ya. Jadi kita merasa sehat, kadang merasa sakit gitu. Ketika misal merasa sehat, ingat nggak sama Allah? Mungkin anak macam-macam ya jawabnya. Kalau misalnya sedang sakit, apa yang dirasakan?
sakit. Terus kalau misalnya sakit gimana, nggak bisa main gitu ya, seneng nggak kalau misalnya nggak bisa main atau nggak bisa makan segala macam, kalau nggak bisa makan macam-macam enak nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya Allah berikan kesehatan kepada kita, enak nggak? Enak. Nah berarti Allah itu sayang ya sama makhluknya. Allah berikan kesehatan kepada makhluknya seperti itu. Kalau misalnya nanti nanya lagi kenapa ada orang yang sakit, sampaikan lagi bahwa sesungguhnya sakit itu adalah pembunuh dosa-dosa, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu punya kesalahan, punya khilaf, dan seterusnya kita bahas. Kita sampaikan dengan bahasa anak yang memang dipahami oleh anak. Bagi ibu bapak yang sudah terbiasa dengan memfasilitasi anaknya dengan buku-buku bacaan, gitu ya, itu akan lebih mudah, gitu ya. Dan apalagi kalau anaknya itu responnya positif, gitu ya. Berbeda dengan respon, karena maksudnya gini, setiap anak itu tidak semua sama bisa disamakan. Ketika dibacakan buku senang, ketika diajak baca buku mau, gitu, tidak seperti itu. Ada juga anak yang tidak mau baca buku, kalau ada buku cuma dia baca-baca aja, atau senangnya dibacakan aja, nggak mau baca sendiri, itu macam-macam gitu ya. Tapi ketika kita punya anak yang responsifnya bagus, itu menjadi salah satu jalan kepada kita untuk memfasilitasi anak-anak kita dengan buku-buku yang produktif dan memang bisa mengantarkan keimanan, gitu, seperti itu. Ini terjadi di teman saya, gitu ya, pengalaman teman saya, karena memang beliau itu kedua, maksudnya pasangan suami istri senang baca, kemudian di rumahnya juga mulai dari awal mengandung anaknya itu sudah membiasakan membaca kepada anak yang dikandungnya, walaupun itu usia maksudnya di semester awal gitu ya, tapi mereka mengaplikasikan gitu, selain membaca Al-Quran itu suka diajak ngobrol, apalagi di semester 2 atau semester 3 ketika anak itu sudah menerima rangsang dari orang tuanya gitu ya, mereka itu mencoba untuk mengaplikasikan, misalkan buku dielus-elus terus sampai akhirnya ketika lahir gitu ya, walaupun nggak ngerti gitu ya si bayinya, oang-oangan lihat ini lihat itu, tapi mereka bayi itu kan bisa mendengar. Jadi orang tua itu terus aja membaca buku sampai akhirnya ketika usia balita itu memang benar-benar sangat suka buku, dan saya sangat takjub gitu ya, usia 2 tahun, usia 3 tahun udah mainnya kemana-mana bawa buku, jalan-jalan itu ke toko buku, bukan ke supermarket gitu. Jadi kalau misalnya ke mall yang dicari adalah tempat buku, dan ada anak yang udah usianya SD gitu ya, itu maksudnya kayaknya buku itu sesuatu yang makanan sehari-hari gitu. Kayaknya tuh seperti itu, dan saya masya Allah benar terpesona lah seperti itu. Dan saya pernah mencoba untuk mengaplikasikan gitu ya, tapi karena memang beda pola kebiasaan, kemudian saya juga sebelumnya mungkin bukan peminat kutu buku gitu ya, kemudian anak juga melihat dari orang tuanya, ketika memang tidak dikondisikan memang agak sulit, dan bahkan mungkin malah jadi guntreng gitu. Jadi membaca itu bukan menyenangkan, tapi malah menimbulkan keributan. Tapi bukan berarti lantas stop di sana saja gitu ya. Kita masih bisa memberikan rangsang-rangsang yang lain gitu ya, selain gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Atau mungkin di sini ada ibu bapak yang biasa mengajar di TK, itu bisa sharing di sini baiknya seperti apa. Tapi yang pasti untuk anak usia TK itu kita memang dikuras ya kreativitas kita itu untuk menyampaikan dengan bahasa mereka. Sesungguhnya ini itu peran bapak-bapaknya gitu ya, karena pada dasarnya pendidikan itu tanggung jawab bapak-bapaknya, tapi karena yang memiliki kapabel untuk berbicara banyak itu adalah ibu-ibu gitu, makanya kembali lagi kepada ibu yang harus berkreativitas menyampaikan jawaban yang dipahami oleh anak.
Mungkin itu ibu sedikitnya, mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, pengalaman seperti itu. Mangga Pak Iwan. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari pembimbing kita Ibu Retno. Bagaimana tips mengelola emosi yang kadang-kala naik ketika di bulan Ramadan supaya lebih ceria, kata jawab. Iya, baik. Halo Ibu. Ya. 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 Ini saya banget Bu Retno ya. Apalagi tahun ini diuji dengan Masya Allah ya, dengan kondisi yang harus mempersiapkan yang lainnya gitu. Kemudian anak-anak yang masih belajar, kemudian kita di lockdown, stay at home, di mana rumah mungkin sering berantakan dengan kondisi kita yang lelah, lesu, letih gitu ya, dikuras tenaga sampai akhirnya mencuat-cuat kepikiran, inginnya emosi dan keluar bentakan-bentakan, atau bahkan mungkin alhamdulillah gitu ya, kadang kalau sudah hilang cubitan, tamparan atau pukulan itu nampar gitu ya di anak-anak kita. Tapi ya kembali lagi sama Allah ya, bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia itu memiliki iman yang kadang naik dan yang kadang turun. Yang saya rasakan dan saya pelajari dari guru-guru saya yang sebelumnya, dan saya alami gitu ya, saya bandingkan, saya evaluasi ketika melakukan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya atau dari apa yang saya baca, dengan bandingkan ketika tidak melakukannya, itu Masya Allah luar biasa perbedaannya. Dan sampai saat ini yang saya aplikasikan gitu ya untuk saya pribadi ini gitu. Nah, intinya itu apa? Jadi untuk mengelola emosi itu, pertama, jika kita di luar bulan saum Ramadan, yang bisa menahan nafsu itu adalah saum sunnah gitu. Makanya kenapa memang Nabi itu rajin saum Khamis atau saum Ayyamul Bid, setidaknya saum dalam 1 bulan itu 3 hari gitu ya. Dalam rangka apa? Karena memang saya rasakan itu bisa mengelola emosi. Beda ketika misalnya dalam 1 bulan itu tidak saum, lempeng aja, nggak saum, makan dan sebagainya gitu. Apalagi kalau sedang nikmat makan, makannya mungkin kelebihan dan sebagainya, itu nafsu itu langsung nguak gitu ya, dan kadang tidak terkendali. Apalagi katanya secara penelitian, perempuan itu memiliki satu waktu dalam 1 bulan itu yang dirinya itu tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi dalam satu waktu itu mau segimanapun tetap aja gitu keluar saja emosinya gitu. Ada 1 hari tiap sebulan gitu. Kapan itu nggak tahu, tapi rata-rata setiap perempuan pernah merasakan itu. Apakah ketika waktu haid atau di luar itu? Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau itu yang dilakukan di luar bulan Ramadan, kemudian kita sekarang masuk ke dalam bulan Ramadan, otomatis saum itu sudah kita jalani gitu ya. Walaupun di awal-awal mungkin itu adalah sangat berat, tapi setidaknya kita yakini saum ini akan meredam emosi kita. Lalu yang kedua adalah yang biasanya saya lakukan adalah baca Quran. Ibu bapak bisa membaca atau belajar kepada ustadz-ustadzah yang profesional gitu ya, mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak memahami artinya secara langsung, harus belajar khusus. Walaupun yang dibaca adalah Arab, bukan bahasa Indonesia langsung. Walaupun yang dibaca itu adalah merupakan bukan bahasa kita sehari-hari, tapi ketika kita membaca Al-Quran itu ya, itu efeknya luar biasa. Mungkin kalau kita hanya membacanya 1 ayat, 2 ayat tidak mengena. Setengah halaman, 1 halaman, 1 lembar mungkin biasa-biasa saja. Tapi coba ibu bapak membaca Qurannya minimal 1 juz 1 hari. Atau kalau guru saya bilang itu gini, kalau kita punya anak, khususnya untuk perempuan, kalau kita punya anak 1, minimal
minimal itu 1 juz 1 hari. Nanti kalau kita punya anak 2, itu minimal 2 juz per hari. Kalau kita nambah lagi anaknya 3 juz per hari. Kalau nambah lagi sampai 10 anak, 10 juz per hari. Dan itu harus kita tunaikan. Dan ibu bapak yang berdasarkan pengalaman saya benar seperti itu gitu ya. Masya Allah, pokoknya ketika tidak tilawah 1 hari itu seolah-olah amburadul, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur emosi meluap-luap, pekerjaan tidak selesai, kemudian anak menjadi korban karena dibentak-bentak terus sama kita, pekerjaan kalau yang dulu gitu ya di sekolah tidak beres, pembelajaran acak-acakan, mengelola kelas tidak tuntas gitu ya. Kemudian muncul permasalahan diselesaikan guru dan pokoknya muncul sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi ketika saya mencoba untuk melaksanakan baca Quran gitu ya, diusahakan gitu ya, 1 juz 1 hari, itu mulai dari bangun tidur gitu ya, sampai mau tidur lagi, seolah-olah Allah itu memberikan jalan tertentu. Dalam artian ketika muncul masalah, Allah seketika itu juga membukakan jalan. Ketika kita mau meluap emosi, kita ingat dalam pikiranku, iya ini tuh tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Itu ada suatu ketenangan yang Allah berikan untuk orang-orang yang mau menjaga Al-Quran. Salah satunya seperti itu. Atau salah satu guru saya itu bilang sebanyak apapun keinginan manusia, maka sesungguhnya dilihat dari sebanyak kamu membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita ingin lebih tenang, ya semakin banyak membaca Al-Quran. Ada rekan saya itu bilang gini, kita mah sekarang udah tua, ngapain baca Al-Quran banyak-banyak berjuz-juz. Sekarang kita baca itu harus per ayat, kemudian diartikan. Kalau saya kurang setuju. Seperti itu, harusnya dua-duanya dilakukan. Jadi baca sebanyak ayat pun dilakukan, minimal misal tadi 1 hari 1 juz, lalu mentadaburinya atau belajar tafsirnya juga itu merupakan kewajiban bagi kita. Harusnya seperti itu, karena yang saya rasakan, yang guru-guru saya sampaikan, kemudian teman-teman saya rasakan juga seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran lebih banyak dibandingkan sebelumnya, itu ketenangan itu datang sekonyong-konyong tanpa tahu dari arah manapun, dan plus gitu ya, langsung dalam hati, yes, tenang, apapun yang terjadi Allah lancarkan semuanya. Apapun yang akan kita lakukan, seolah-olah kita hanya mengalir saja seperti air, kita hanya mengikut saja apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan, seperti itu. Lalu selanjutnya, selain baca Al-Quran gitu ya, itu sholat malam atau amalan sunnah sholat yang lain. Tapi yang terutama di antara sholat sunnah yang lain, yang utama itu adalah sholat malam, sholat tahajud. Kenapa? Karena sebetulnya kan dulu sholat tahajud itu diwajibkan pada saat zaman Rasulullah itu. Tapi ternyata karena tidak semua manusia itu mampu melakukan sholat malam, maka menjadi sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan gitu. Makanya ketika seseorang senantiasa melaksanakan sholat tahajud, salah satu pahalanya itu Allah akan tinggikan derajatnya di posisinya saat menjadi manusia. Kemudian Allah akan limpahkan kasih sayangnya dibandingkan orang-orang yang lainnya yang tidak sholat tahajud ya. Seperti itu. Dan ketika kita bangun di waktu sholat malam itu, kita sudah sudah tahu gitu ya, bahwa artis-artis luar negeri pun mereka sengaja bangun di jam segitu bukan rangka untuk sholat malam gitu ya, tapi malah untuk mempercantik diri, untuk kesehatan dan yang lainnya. Tapi kita bersyukur sebagai umat Islam, justru ketika bangun di waktu sepertiga malam, kemudian melaksanakan sholat malam, itu menambah satu perjalanan yang tiada tara. Ditambah lagi dengan pahala-pahala yang lain. Jadi minimalnya kalau menurut saya sebagai ibu rumah tangga, 3 aktivitas itu mau tidak mau harus kita lakukan. Kenapa? Karena rumah tangga itu banyak gitu ya, selain harus mempersiapkan
kewajiban dirinya, kewajiban kepada suami, kewajiban kepada anak-anaknya gitu, dan multi talenta gitu. Dan semua itu tidak mungkin akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya rasakan selama ini seperti itu, Bu. Silakan Pak Iwan, mudah-mudahan bisa yang lain